wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah dari Tanjung Palas Hulu beserta kasih dan jajaran Ketua RT dan LPM, Pak Lurah Gunung Panjang, Pak Sahabat SB, kasih Kesos, Pak LPM dan jajaran, juga Ketua RT, juga dengan Ketua RT yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertemu di tempat yang mungkin cukup sederhana ini, Pak. Dan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita akan bisa menjaga silaturahim ke depan, saling bisa membahas kunjungan. Dalam hal ini adalah untuk, artinya sebenarnya untuk di sini tidak juga lebih baik dari di Tanjung Mas, tapi paling tidak kita bisa membangun silaturahim. Intinya seperti itu. Tapi nanti langsung mungkin dibantu oleh Pak Lurah dulu, Pak, ya, memperkenalkan yang ada di sini, Pak, sekaligus buat sambutan. Perkenalkan dulu, nanti selanjutnya bergantian dari Pak Lurah Tanjung Palas Hulu untuk bisa juga memperkenalkan yang dibawa pembicara ke sini. Mungkin langsung aja, Pak. Selamat siang dan selamat kita semua. Pertama-tama kita akan mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat kami, Pak Pendeta Gunung Panjang. Pertama-tama kami apresiasi dan selamat datang kepada teman-teman Kelurahan Tanjung Palas Hulu sudah bersedia untuk berkunjung di tempat kami. Itu apa yang disampaikan oleh kami, itu adalah suatu kehormatan dari kami untuk bisa berkunjung untuk silaturahmi budaya. Perkenalkan staff kami, tim kerja kami, Pak, Pak Ajong Mario dan kasih tim kami. Di sampingnya Ibu Sauda, kasih Kesos dan Rano, dan Bu Seknur tadi menghadiri undangan, dan kebetulan kami ada satu masih kosong, Pak, kasih pemberdayaan. Jadi kami tetap berjalan walaupun masih kosong. Jadi kebanyakan dari tupoksi pemberdayaan kami mungkin saja saya disposisi ke kasih PEM atau kasih besok. Di samping Pak Jamali adalah Ketua LPM, Pak. Wakil kami adalah Pak Daud SH, dan sangat banyak membantu kami khususnya di bidang pemberdayaan, Pak. Dan hampir setiap ada kegiatan selalu terlibat. Dan kami perkenalkan juga advokat ini, Pak. Jadi kalau ada kasus hukum bisa dihukumi, Pak, advokat ini, ya, Pak. Padahal ya advokat, ya. Nah, di samping itu adalah Ketua Forum RT kami, Pak Kayun. Nah, itu pengusaha juga, Pak. Jadi sering membeli mobile ke Bulungan ini, Pak, mengantar barang dia punya kargo, Pak, ya, kargo. Jadi kalau ada mungkin ada mau dipesan ke sini atau ke sana bisa menghubungi. Nah, Duren ada. Ya, di samping itu ada Pak Babinsa kami, Pak Sepulana, dan satu Pak Babin Katimas, Pak. Oh, ada giat, ya. Jadi kami lengkap, Pak, ada 3 pilar. Babinsa, Babin Katimas, dan ditunjang oleh tadi kami, Pak. Kebetulan ketua tim PKK kami sibuk juga orangnya, Pak. Bagi dia guru, seorang guru, jadi kadang banyak kegiatan yang tidak bisa diikuti. Tapi artinya kami di dalam kelurahan ini, Pak, tetap bersinergi, dan kami setiap kegiatan kami selalu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam pagi berbahagia ini mungkin sudah menjelang siang dan dapat berkumpul dalam rangka kunjungan di Kelurahan Tanjung Palas Hulu. Dan juga tak lupa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyambut kami
kami sangat bangga sekali bahwa di Jamu ini sudah meriah sekali. Nah, intinya kami datang ke sini adalah kunjungan silaturahmi. Di samping itu mungkin ada mendapat ilmu dari sini. Baiklah, saya perkenalkan, di sebelah kiri kami ini adalah Ketua RT 2. Beliau adalah pegawai kesehatan dari kesehatan. Yang sebelah saya Pak Jasman Hadi, ini adalah kasih pemerintahan saya. Yang sebelah ini Pak Padlan, pengusaha muda kami yang ikut. Dan yang sebelah Pak Masdur Hadi, pegawai transmigrasi. Yang sebelahnya Pak Senar, diknya beliau, mereka ke RT 1. Jadi 2 RT Pak, adik kakak, bahkan 3 di Tanjung Selor 1. RT semua dipanggil. Sebelahnya Ketua LPM. Itu di sana dulu sana. Udah. Kok Pak itu Pak. Beliau ini sekretaris lurah dulu. Setelah pensiun, baru aja pensiun kita angkat jadi Ketua LPM karena dia sudah tahu dengan masyarakat. Pengalaman sudah. Yang sebelah Pak Udin, yang sebelah ujung adalah kasih pegawai kami. Yang ini Pak Umar, pensiunan dari pajak, jadi saya ambil karena kakak saya jadi ambil jadi supir. Jadi Pak, intinya kami datang ke sini adalah silaturahmi. Jadi di samping kita ke sini untuk melihat perkembangan, jadi mungkin dengan adanya kita melihat begini, mungkin kita juga dapat mencontoh. Ya terus terang aja, kalau di tempat kami, karena kelurahan itu kecil Pak, kecil anunya, tanahnya, sehingga kita tidak bisa apa-apa untuk kantor saja. Jadi mungkin yang kegiatan-kegiatan lainnya banyak dihandle oleh ketua PKK. Jadi kegiatan-kegiatan itu semuanya diambil PKK, seperti menjahit, habis apa kan, pokoknya mereka itu jadi perempuan. Kalau yang lakinya ya kita betul-betul mengatur RT kita. Dan penduduk kita tidak seperti di sini, jauh sekali. Itu yang Bapak sebut itu adalah Kecamatan Tanjung Palas itu penduduknya 12.000. Itu kecamatan Pak, kecamatan. Kalau kita penduduk kita hanya 1.455, kecil. Jadi lurah Panjang beserta jajarannya, sampai di Pak RT, yang saya hormati Pak Lurah Kelurahan Tanjung Palas Sulu dan teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran kita bisa bertemu bersilaturahmi di tempat ini. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi, mungkin maksud dan tujuan kami ya Pak ya untuk datang ke sini. Mungkin beliau sudah buka garasi untuk kunjungan lokal, bahkan non lokal pun bisa. Namanya Guleng Inspiratif. Jadi di sana kalau kita membawa keluarga kita mau bersantai atau mau ya untuk membuang stres, kami juga di tempat guleng beliau ini. Namanya Guleng Inspiratif. Guleng itu tempat duduk-duduk Pak. Kalau bahasa Bulungan itu guleng itu tempat kita ya tempat menjemur padi. Sekarang kan kalau di sana guleng ya Pak. Jadi kalau di sana guleng tempat kita menjemur padi, tapi sekarang tidak ada lagi yang menjemur padi di situ Pak, dijemur orang sudah. Jadi kita bisa di situ santai-santai makan ya, beliau yang sudah mengelola itu sana. Ya, mungkin itu saja yang kami bisa tampilkan di sana selain kegiatan untuk kegiatan PKK. Jadi ada juga olahan PKK. Mungkin kami nanti ada yang kami mau berikan kepada Pak Lurah dan Ketua LPM-nya. Kami mohon maaf ada untuk 2 saja yang kami berikan ini sebagai istilahnya cindera mata lah dari kami. Kami pernah berkunjung di sini. Alhamdulillah
atas kunjungan ini. Mungkin mudah-mudahan ke depan kita mempelajari dan bisa mempelajari bagaimana mengelola ikan di tempat kami. Ada ini mungkin Pak. Ya, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin kalau ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Panjang beserta jajarannya, Ketua Forum RT beserta jajarannya, Bapak Babinsa. Yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Palas Hulu beserta jajarannya, Ketua RT dan Ketua LPM. Selamat datang Pak di Kelurahan Gunung Panjang. Mungkin kami ucapkan terima kasih juga, ucapan yang sama dengan Bapak Lurah telah berkunjung ke kelurahan kami Pak. Yang terpenting yang pertama adalah silaturahminya Pak ya. Mungkin baru pertama kali kita bertemu, mudah-mudahan silaturahmi kita nanti berketerusan untuk kedepannya. Mungkin sepintas kalau untuk LPM Gunung Panjang Pak, kami efektif dan berdiri aktif sejak 2017. Berarti kurang lebih sudah 5 jalan 6 tahun Pak Lurah ya. Kepemimpinan saya sudah 2 periode Pak, dari 2017 sampai 2019, pemilihan kembali 2020 hingga sekarang berjalan. Kalau ngikutin perda yang ada di Berau Pak, kami hanya 2 kali. Perda terbaru Berau ya, Perbuk bukan perda. Berarti berikutnya mungkin sudah tidak bisa lagi 3 periode Pak. Kalau untuk kegiatan LPM Pak di Gunung Panjang, alhamdulillah yang pertama kami bisa aktif berjalan tentunya atas dukungan dan support dari Bapak Lurah Gunung Panjang, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari 17 RT yang ada di Gunung Panjang, semuanya bersinergi Pak. Tatkala kami ada kegiatan, ada membuat satu program, tentunya kami kan melibatkan masyarakat Pak ya. Yang punya masyarakatnya kan PRT. Nah itu pun kami disupport penuh Pak oleh semua RT yang ada, makanya semua program yang dilakukan itu berjalan lancar semuanya alhamdulillah. Nah yang terkait mungkin program-program yang sehingganya menimbulkan dana yang disampaikan Pak Lurah tadi, memang hampir 99% itu Pak dari CSR perusahaan di sekitar Gunung Panjang, baik itu perusahaan pertambangan maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Itu mungkin yang kami manfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan Gunung Panjang. Kalaupun bagaimana caranya mungkin memanfaatkan perusahaan-perusahaan supaya mau membantu dengan program-program di kelurahan, ya saya rasa kalau untuk pertambangan kan undang-undang minerba ya, undang minerba sebagai pedoman. Kalau untuk di Berau sendiri kami ada Perbuk yang dijadikan pedoman oleh kami. Itulah yang jadikan kami acuan bagaimana perusahaan-perusahaan itu mau membantu program-program di kelurahan melalui LKD yang ada, baik itu LPM, PKK maupun RT. Nah kalau untuk kami di LPM memang yang saat ini yang kami genjot lah, yang kami kencangkan untuk membuat satu program, satu yang di area sini kebetulan sudah mendapatkan lampu hijau lah dari kelurahan untuk mengizinkan melakukan kegiatan di sini. Ya walaupun secara perizinannya sampai ke Bupati Pak Lurah ya, karena ini aset pemerintah Pak, jadi tetap sampai ke Bupati juga perizinannya untuk mengelola kolam ini. Konsep kolam ini awalnya wisata kolam pemancingan Pak, cuma karena masih berjalan proses infrastrukturnya masih dikerjakan, belum rampung 100%. Dan nanti kedepannya ini insya Allah akan kami jadikan wisata kolam pemancingan, artinya memancing plus ada wisatanya, walaupun mungkin tempatnya kecil Pak ya. Nanti akan kami hiasi dengan aksesoris bunga, lampu, intinya ada ikon wisatanya. Kebetulan kolam ini di tengah kota Pak, di tengah kota Tanjung Redep, satu-satunya mungkin ada kolam ini. Itu konsep kami ke depan. Pelan-pelan kami coba rubah sedikit bentuknya. Ya walaupun mungkin belum rampung semua, tapi kami sudah buka hanya Sabtu Minggu untuk pemancingan saja. Kalau untuk konsep wisatanya memang belum terlihat lah, karena masih banyak yang harus kami benahi lagi, termasuk pendopo ini juga selain difungsikan untuk ruang-ruang pertemuan kalau ya kedepannya di jam-jam tertentu akan kami jadikan kafe
kafe juga. Tapi mungkin di jam-jam tertentu mungkin hanya malam saja dibuka karena siang ini kadang dipakai pertemuan oleh kelurahan dan para ketua RT. Itu rencana konsep ke depan. Nah di luar ini kami juga ada membuat usaha mandiri pembibitan ikan Pak di RT 3. Kelompok apa namanya? Kelompok maju bersama Pak. Nah itu kami yang membina, kami yang mensupport istilahnya. Ya termasuk Pak Mas ini wakil ketua, beliau adalah ketua kelompoknya ya, kelompok tani tersebut. Ya mungkin nanti Bapak tadi sampaikan ada sedikit kolam di rumah, di samping rumah itu bisa Pak, nanti bisa dilihat di sana, mungkin bisa diambil nanti ilmunya bagaimana caranya pembibitan, pakan segala macam. Tidak harus besar Pak, 2 kali 3 pun bisa sebetulnya. Bisa itu Pak. Kalau di sini luas karena ini konsepnya untuk pemancingan Pak. Di sini tidak kami komersilkan, tidak kami jual ikannya. Habis dari pembibitan masuk ke pembesaran, masuk ke kolam pemancingan, dipancing, pancing baru bayar, ya, timbang bayar gitu konsepnya Pak. Jadi nggak kami buka lapak jual ikan dah. Konsepnya kalau udah gede kami lepas ke kolam pemancingan. Jadi kami nggak beli ikan lagi gitu kan. Pemancingan itu 3 hari dipancing berturut-turut berkurang ya kami Pak. Nah kami kan harus ngisi ikan kembali. Nah, jadi itulah yang kami berdayakan masyarakat sekitar untuk bikin pembibitan pembesaran ikan. Di luar itu ada 2 usaha kami tapi sudah macet juga Pak Lurah sebetulnya. Pembuatan pupuk kompos, yang kedua itik petelur. Lagi-lagi itu semuanya bantuan pajak brokol, tapi itu dari zamannya Pak Toto Pak. Tapi sekarang macet kayaknya teman-teman kelompoknya. Semuanya memang di bawah binaan kami, cuma karena mereka mungkin besar biayanya Pak ya untuk yang itik petelur tersebut, sempat menghasilkan panen, cuma uangnya itu sudah panen, ya mereka bagi-bagi hasil lupa untuk modal kembali. Nah ini macet juga. Iya, modalnya dibagi-bagi habis akhirnya kan. Begitu juga kompos Pak, kompos kami juga ya walaupun mungkin tidak kami komersilkan, kami pakai sendiri. Ada juga kami pembuatan kompos dari teman itu pengurus LPM ya Pak. Kami tidak melibatkan masyarakat karena kecil aja skalanya kan. Tujuannya tatkala kami akan menanam apa segala macam kami nggak beli kompos lagi. Jadi kami coba karyakan berkarya sendiri bikin kompos. Nah di samping itu mungkin kami juga punya satu gedung LPM di samping persis di samping kantor kelurahan itu lagi-lagi bantuan CSR perusahaan pertambangan PT Prokol Pak yang di Berol. Jadi kami dibantu ya 99% lah Pak sebetulnya oleh perusahaan. Ya juga dari pemerintah ada juga Pak, ada program dulu pembibitan ikan lele Pak ya. Ada juga program dari pemerintah masuk juga melalui LPM, termasuk support konsumsi apa dari pemerintah ada juga Pak. Cuma kalau yang berbentuk infrastruktur, event, kegiatan itu hampir semua dari pihak ketiga perusahaan. Ya mungkin nanti bagaimana caranya menggait mereka nanti bisa kita diskusi kecil dengan ketua LPM Bapak kan. Kalaupun di Tanjung Palas dulu di sana ada harus tambang Pak, perusahaan kayu, sawit, tambang, apapun bisa kita manfaatkan Pak. Selagi mereka ada di area lingkungan Kelurahan Tanjung Palas dulu misalnya. Bisa Pak digayat itu sebetulnya. Ya diberikan dengan pendekatan regulasi-regulasi yang ada disampaikan, insya Allah mereka mau kerjasama. Mungkin demikian dari kami dari LPM Pak, mewakili teman-teman. Kalau teman-teman LPM mungkin ciri khas hari ini yang pakai baju putih biru Pak, itu semuanya pengurus LPM. Mulai dari ketua begitu sampai ke bidang-bidang. Walaupun tidak bisa diri semua Pak Lurah, mengizinkan ada yang karyawan Pak, ada yang karyawan perusahaan jadi mereka sebagai bekerja. Demikian, makasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Allah wabarakatuh. Yang kami menghormati Bapak Lurah Gunung Panjang beserta staf, Pak Ketua LPM bersama pengurusnya, dan rombongan dari Tanjung Silor ya, Kelurahan Tanjung Palas Hulu. Selamat datang di Gunung Panjang Pak. Nama saya Hayun Ramadan. Kebetulan amanah dari teman-teman menjadi ketua forum RT. Ini teman-teman RT mungkin di belakang saya ada yang pakai seragam seperti saya itu Pak RT yang kalau yang tidak datang hari ini mungkin kebetulan ada yang PNS atau mungkin yang lagi bekerja di kantor tidak bisa sama-sama berkumpul.
seperti disampaikan dari Pak Lurah tadi, untuk kegiatan-kegiatan di Gunung Panjang termasuk untuk pemberdayaan memang ditangani sama kawan kami dari LPM, yang mana kegiatan dan sumber dananya sudah disampaikan. Kami dari Forum RT mungkin ada di tempat kami itu ada namanya Bank Sampah Al-Inabah. Jadi dulu kami berjalan itu waktu Pak Camatnya Pak siapa yang di Pak Yuda ya. Jadi dulu beliaunya karena sebelum jadi camat di dinas kebersihan, jadi ada support dari beliau untuk kegiatan untuk bank sampah, dan itu waktu itu memang efektif berjalan. Slogan kami di masyarakat, ayo beramal tanpa uang. Jadi mereka yang punya sampah kering, yaitu kotak kardus, kotak aqua itu kan, mereka tidak menjual ke kita, itu kami ambil. Nanti kami kerjasama sama BLH juga. Jadi BLH kalau kami sudah barangnya penuh dijemput. Ya, walaupun nanti dijemput ada hitungannya monggo, karena artinya kami juga tidak membeli. Namun hasil penjualannya itu disumbangkan lagi Pak. Jadi untuk kasnya sih ada, tapi nanti penjelasan lengkap mungkin akan disampaikan dari Direktur Bank Sampahnya. Ada nanti namanya Ibu Katrinawati, nanti mungkin diarahkan dari kelurahan untuk sekedar jalan-jalan lah, bukan menuju ya. Kami ada bank sampah yang kebetulan gedungnya juga baru jadi. Jadi siap dioperasikan karena itu dari CSR juga. Jadi CSR PLN, nah cuman DLHK yang menjembatani. Jadi kemarin kalau tidak salah itu nilai nominalnya 100 Pak, 100 juta. Jadi kami bangun karena kami seperti disampaikan dari Pak Lurah ini ada lahan, kami juga tidak ada lahan. Namun kalau kebetulan RT kami itu di wilayah perumahan, kami bisa lahan yang ada di itu tidak bertele-tele lah, minta ke masyarakat segala macam. Jadi langsung kita eksekusi aja di lapangan yang sama Posyandu kita bangun. Alhamdulillah sudah jadi. Artinya administrasi yang lama kemarin dari mulai soal pembukuan selalu segala macam tinggal kami uruskan sekarang. Karena kemarin terhentinya juga karena COVID Pak. COVID 2 tahunan sampai itu juga terhenti. Akhirnya karena kita jaga jarak segala macam, untuk ngantarnya menjadi berkendala. Tapi alhamdulillah mungkin karena ini COVID sudah mulai berkurang, dan yang kami lihat masih ada COVID, tapi kayaknya kita berkegiatan terus lah. Jadi karena ngikutin itu semangat kita juga kurang, gitu kan. Kalau melihat di tagline televisi itu kan masih terus, tapi kita bukan tidak peduli, tetap peduli, tapi mungkin supaya berkegiatan kita ini ya tetap berlanjut karena hidupan terus berjalan. Ya, mungkin nanti setelah yang disampaikan dari Pak LPM atau pembibitan dan segala macam, nanti mungkin di tempat kami juga yang sesi terakhir karena nanti ada Pak diarahkan dari pihak kelurahan. Itu saja mungkin dari kami Pak, dari Forum RT tentang bank sampah. Nanti mungkin lengkap dan detailnya akan dijelaskan di Direktur Bank Sampah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Ya, sudah. Mungkin agenda selanjutnya Pak, kita makan siang dulu, meskipun ya apa adanya dulu Pak. Doakan. Nah habis ini mungkin kantor LPM, terus RT 3 dan RT 8 mungkin terakhir di situ sudah ya berakhir lah di situ. Ya, sama. Ya, silakan. Singal ini buatan PKK. Weh, keren. Foto dulu Pak. Bu, silakan Bu. Padahal di sebelah situ padahal. Permisi Pak. Karena Bapak nggak boleh pakai kuning. Kalau kuning kan mengatasi lurah. Oh, pasti. Saya Pak.
Oke. Ya. 1, 2. Jadi kalau diskusi dulu kan di rumah, di kafe, lumayan banyak lah. Dilanjutkan. Ternyata kan. Itu sudah banyak yang jalan tuh. Turun olahraga sudah, lomba treki sudah, berdarah sudah, banyak yang sudah jalan. Semakin panas nih. Panas semua. Ini patennya Pak? Iya, paten. Kenapa kita buat pembesaran di sini? Kelebihan kolam ini kadar airnya tidak berubah. Kalau kita taruh di kolam tanah tadi, itu ketika ada hujan, itu kecenderungan asamnya itu bisa berubah. Jadi kita taruh di sini, Pak. Keuntungannya kolam. Nah, setelah ini Pak kita keringkan, kita bisa buat kolam bioblok untuk pembesaran ini itu sendiri. Jadi airnya itu tidak perlu diganti lagi, Pak. Cuman ikannya jadi kurang, Pak. Iya, ikannya dikurangi. Nah, besaran ikannya sering. Nanti kalau sudah besar masuk ke kolam dari Pak. Nah, Kantor kalau sudah besar masuk tidak sana. belakang kurang tadi. Nah, ini untuk pembesaran benihnya saja di sini, Pak. Dua persen ikan akan diblokor. Berapa bulan juga kalian? Ini sebenarnya sudah bisa, Pak. Sudah bisa, karena kami menunggu Bapak. Nah, supaya lihat dulu, Pak. Ini sudah siap ini, Pak. Sudah kuat ini, Pak. Ini kira-kira anunya ini Pak, berapa Diameter 3, Pak. 3 meter ini. enggak biayanya? Biayanya 3,5 juta. Ini untuk ininya ya. Semua sudah Satu lengkap. ini, satu visi. Satu tempat ini. 3,5 juta. Itu kan luarnya apa? Besi. Ini terpal. Daya tampung bibitannya Pak? Daya tampung ini Ribuan. kalau untuk pembesaran, Pak, ini biar 5.000 menampung dia. Ya karena kan tidak lama di sini, Pak. Dia hanya sebatas supaya kuat bibit itu yang beradaptasi di air ini. Ketika dipindah di kolam pembesaran dia tahan. Kalau tidak tahan kan lebih luas kolam, lebih bebas dia. Yang sebelah itu gurame. Dua jenis kita. Nah, kalau dipakai piara di sini, Pak, paling banter ini 1.000, Pak. 1.000 ekor dia. Nilainya di mana bibit? Tapi nila Nila di kolam tadi nggak ada kalau sini. Kalau 1.000 itu Nggak di bisa. bibit kan. Kalau nila kayaknya dia kan Pengurus-pengurusnya Pak, Bu RT. gabungan 89 Bu ya. Oh iya, gabungan. Bank sampah. Kami secara pengelolaan kami nggak bisa dipisahkan Pak antara dua RT itu 8 dan 9 itu. Jadi RT 8 kebetulan saya, Pak RT 9 ini Bu RT nya Pak Jokowi itu. Bu RT 9. Nah, mungkin secara ini berkegiatannya kita selalu sama Pak, dari mulai kerja bakti segala macam. Nggak bisa masing-masing nih, 9 sendiri, 8 sendiri. Karena aksesnya satu hanya dari depan tadi Pak. Jadi kalau depannya satu tuh Pak, kita bisa kerja depan. Masuk aksesnya Pak Lurah. Mungkin Bu RT kami. Nah ini yang mengelola rata-rata kebanyakan sih ibu-ibu Pak. Kita laki-laki yang angkat junjung. Nah, mungkin sekilas Pak untuk yang direkturnya Bank Sampah ini, Bu Katrin. Nah mungkin beliaunya lebih ini. Monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, Bapak Lurah Tanjung, mana Bapak Lurah? Bapak Lurah Tanjung mana? Tanjung Palas dulu beserta rombongan. Ya, selamat datang Pak di bank sampah kami. Kebetulan bank sampah kami ini mulai berdiri tahun 2017 Januari ya. Untuk 2 tahun kemarin masa pandemi ya Pak, kita nggak aktif. Nah kebetulan kemarin di bulan Juni kita ada CSR dari PLN Tarakan, nah berupa bangunan ini. Nah mudah-mudahan ini sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan di awal bulan depan itu bulan
awal mula kita itu dari nasabah semua yang terkumpul sampah hasilnya dari pengepul masuk semua ke infak ke masjid untuk kegiatan masjid. Jadi filosofinya menyumbang tanpa uang, Pak. Menyumbang tanpa uang. Jadi kita nggak mengeluarkan uang, tapi yang disumbangkan nanti setelah kita jual berbentuk uang dan kita infakkan ke Intinya uang juga. Walaupun apapun bentuknya, yang jelas tuh uang. Kalau yang botolnya sudah dapat emas ya? ya. Belum. Botol. Kan ada rekening sekarang emas, yang emas botol. Belum ini Pak. Belum dapat emas. Belum. Cuma mana yang dari DLHK Mas Ahmad tadi? Yang kalau untuk Mas apa ya Mas ininya? Ada ininya? Oh, dari DLHK ya? Ini dari Tanjung Palas, Mas. Oh iya. Pak Lurah dari Tanjung Palas Kaltara. Perwakilan dari DLHK ya? Kalau yang dulu kita belum ada info yang real itu, yang itu. Pernah ini sih juga pernah dengar kayak begitu, cuma di sini belum terapkan. Ya, belum terapkan. Izin Bu nanya, ini yang apa? Kalau dari masyarakat itu sudah dipilah ya antara sampah basah dan sampah kering. Terima kasih Pak. Kemarin kita awal-awal kan tujuannya kita pertama kali awal itu untuk mengedukasi Pak. Jadinya apapun yang itu belum dipilah pas waktu itu. Jadi kita ada ibu-ibu lah, dari ibu-ibu dari bank sampah ini yang memilah, kita baru diambil sama DLHK untuk dibawa ke dapur. Cuma untuk yang baru ini yang mau jalan, mau launching lagi nanti insya Allah kita sudah harus dipilah karena memang itu sepertinya sudah harus, iya Mas, aturan dari DLHK ya, sudah harus dipilah dari rumah. Jadi di sini kita cuma menerima setoran yang sudah bersih, sudah terpilah. Jadi bukan sampah rumah tangga, Bu ya? Bukan. Kasihan kalau sampah rumah tangga Pak Lurah. Dan untuk sementara cuma sampah. Jadi penampungan nanti kan kita kan. Yang organik Pindah TPA-nya nanti, Pak. belum ada, kalau organiknya kita belum ada yang itu. Untuk tempatnya juga kan perlu harus, kalau organik kan sampah-sampah yang rumah tangga itu kan agak-agak bau kan Pak. Masih belum ada pengolahan. Mungkin suatu saat nanti Jangan Bu. mengarah ke situ. Jangan. Khusus sana TPA-nya. Perlu lahan khusus Pak kan. Kalau dia berapa hari kemudian sudah aromanya keluar gitu kan. Nah, kalau yang kering mungkin lama. Dan itu kan sudah agak muat satu mobil kita angkut. Tujuannya kok malah Bu kalau sudah terkumpul apa sampah itu? Langsung kita ke bank sampah Indo, ke DLHK yang ini yang mengambil, DLHK yang ke pengepul ya Mas. Kalau DLHK nggak datang-datang Pak Daud tak angkut pakai mobil saya. Kalau DLHK-nya lambat karena sudah numpuk, ya sudah kita Pak RT sama ibu-ibu yang inilah, yang ibu-ibu yang angkat yang bawa lah ya. Kalau bisa nampung 17 RT itu tampung semua. Ini memang dari dulu untuk ini Pak. Sebenarnya bukan untuk BI aja, untuk keluarga dan sekitarnya. Semakin banyak yang vektor sampah yang bisa didaur ulang, semakin besar juga kan Bu impaknya. Iya, betul Pak. Nanti kalau rame banyak itu nggak usah infakan semua Pak. Siang itu si Hambali kalau mau telepon di pakai Google Jasmine Hambali ya Jasmine Hambali pakai PSK itu teman saya itu dia itu supir dulu di HPI Lewat bisa catering. ya istrinya orang Sebelah sini apa sebelah sini yang jauh apa yang Dulu ya? Oh, jauh berarti ya. Oh, yang banyak durian ya Pak ya? ya kalau mau sana sekitar bulan 3 bulan sudah dikasih kode tuh. Pak, tolong
durian itu. Tapi ada nomor sama Pak Daud ada. Pokoknya kalau